Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya atau kami dari kelompok 6, di sini dari mata kuliah teori pengambilan keputusan akan menjelaskan tentang Kaca Tanjung Wangi. Nah, di sini atau tentang perusahaan Kaca Tanjung Wangi ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama saya sendiri yaitu Salsa Fadia Putri. Yang kedua ada Muhammad Farhan Jaki Kamal. Boleh say hi? Halo. Ya. Yang ketiga ada Santana Silayan. Oh enggak ya. Yang terakhir ada Andini Putri. Ya, oke, baik. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, di sini sebelumnya saya menjelaskan latar belakang nama perusahaan ini, pasti sebelumnya itu sudah ada yang pernah tahu atau tidak ya. Nah, latar belakang dari toko Kaca Tanjung Wangi ini adalah salah satu toko yang menjual berbagai jenis kaca. Nah, makanya perusahaan tersebut disebut toko Kaca Tanjung Wangi. Nah, toko Kaca Tanjung Wangi berlokasi di Jalan HS Ranggo Waluyo, RT 003 RW 03 Kelurahan atau Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Nah, perusahaan ini tuh berasal atau berada di dekat kampus kita ya. Nah, kaca yang dijual umumnya ini digunakan dalam pembangunan gedung, perabot, atau pembuatan akuarium. Nah, kaca ini dibedakan menjadi dua golongan loh. Nah, yang pertama yaitu kaca lembaran dan kaca potongan. Kalau kaca lembaran adalah kaca yang memiliki ukuran paten dari pabriknya tersebut. Nah, itu tuh berarti masih terbilang besar ya. Ini bisa disuplai dari ke pabrik-pabrik ataupun ke perusahaan yang besar. Nah, kalau sedangkan kaca potongan adalah kaca yang memerlukan proses pemotongan terlebih dahulu. Nah, kalau kaca pemotongan tersebut ini bisa digunakan untuk pemakaian rumahan ataupun toko-toko kecil. Nah, sebelum digunakan kembali. Baik, selanjutnya. Nah, dari rumusan masalah untuk dari perusahaan ini sendiri berdasarkan latar belakang yang tadi saya sebutkan, dapat dirumuskan ya masalah yang terjadi yaitu tidak berjalannya bisnis dengan baik akibat pandemi. Nah, yang kedua yaitu kurangnya modal usaha untuk bisnis. Kalau untuk tujuannya, kenapa kita merumuskan masalah dari perusahaan tersebut? Tujuannya yang pertama yaitu mendapatkan strategi usaha dengan tren yang baru ya. Nah, untuk kedua, untuk mendapatkan pinjaman modal usaha demi keberlangsungan bisnis tersebut. Selanjutnya, nah di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu tentang profil perusahaan. Tempat usaha ini memiliki nama yaitu Tanjung Wangi, yang berjenis usahanya manufaktur dan kegiatan usahanya yaitu membuat produk kaca. Di antaranya ada akuarium, jendela, dan lain-lainnya. Alamatnya yang tadi sudah dijelaskan yaitu di Jalan HS Ronggowaluyo, RT 03, RW 03, Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Nah, di sini ada visi misi. Perusahaan ini memiliki visi misi, di antaranya tentang visi yaitu menjadi perusahaan distributor kaca terpercaya dan berkualitas. Yang kedua, menjadikan perusahaan kaca yang handal dalam memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Terus menjadi perusahaan yang bisa menghasilkan pekerjaan atau instalasi yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan dalam segi kualitas, keamanan, dan kekuatannya. Dan yang terakhir, turut berkontribusi dalam pendapatan daerah. Selain visi, perusahaan ini juga memiliki misi, yaitu diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat pelanggan akan bahan dan produk kaca yang bermutu tinggi dengan harga yang kompetitif dan komitmen untuk mengirim barang dalam waktu yang cepat. Selanjutnya yaitu mengembangkan kompetisi sumber daya manusia, karyawan yang profesional, jujur, tanggung jawab, sehingga dapat berperan dalam mengembangkan perusahaan. Yaitu selanjutnya memberikan pelayanan kepada konsumen secara maksimal, sehingga keberadaan perusahaan dan cabang-cabangnya dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. Yaitu selanjutnya memperluas jaringan distribusi lain
dan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, target usaha perusahaan Sisi Tanjungwangi adalah menambahkan sistem pemasaran menjadi sistem online bertujuan untuk mengenalkan produk perusahaan tersebut keluar kota karena sebelumnya perusahaan tersebut hanya mengandalkan customer walking dan database. Selanjutnya, meningkatkan kinerja untuk kepuasan para pelanggan serta menambahkan cabang perusahaan di beberapa kota. Tata letak. Tata letaknya yang pertama ada ruang produksi, dan sebelah kanan ada gudang, selanjutnya ada kasir, ruang karyawan, dan tempat penjualan. Nah, ruang produksi. Ruang produksinya menempatkan ruang produksi ada di bagian belakang berfungsi agar proses produksi tidak mengganggu proses transaksi jual belinya. Berikut gambarnya. Masalah yang biasa dihadapi dan menyelesaikan usaha oleh pengusaha tidak berjalannya bisnis dengan baik akibat pandemi. Seperti yang telah disebutkan, salah satu tantangan bisnis di masa pandemi adalah proses peralihan ke dunia digital. Salah satu tren yang cukup besar sekarang adalah belanja online, dengan mengubah strategi usaha dari offline menjadi pelayanan online. Gali lebih jauh mengenai tren baru yang akan berkembang. Mudahkanlah pelanggan untuk memesan secara online dengan menyediakan opsi delivery service. Selain itu, yakinkan pelanggan bahwa usaha sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan bisa berbagi cerita mengenai upaya protokol kesehatan yang dilakukan bisnis untuk menjamin rasa aman kepada pelanggan dan karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Santana Silain. Masalah yang terjadi saat dilakukannya observasi atau penelitian tim dan bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan tim. Modal usaha yang merupakan salah satu tantangan besar di tengah pandemi ini, mengalihkan usaha dari offline ke online juga membutuhkan biaya ekstra seperti gadget, membuat website, posting iklan, berbayar, dan lain sebagainya. Serta biaya-biaya operasional lainnya yang mengharuskan pengusaha menyediakan dana ekstra. Kabar baiknya, pengusaha tidak perlu khawatir. Di mana kita mendapatkan modal tambahan, pengusaha bisa mengajukan pinjaman modal usaha untuk mengembangkan bisnis pengusaha di tengah pandemi. Salah satu adalah melalui BFI Finance. Dapatkan pembiayaan hingga 3M dengan jaminan sertifikat rumah untuk berbagai kebutuhan, termasuk untuk pengembangan dan ekspansi bisnis. Kesimpulan yang kita ambil dari kelompok kami, di era pandemi ini banyak bisnis yang kian lama menjadi bangkrut ataupun terhambat dalam kelangsungan hidup bisnisnya. Maka dari itu para pembisnis perlu melakukan inovasi dan kreativitas agar perusahaan bisa berjalan dengan efektif. Hal yang bisa dilakukan untuk mempertahankan bisnisnya dengan cara menyesuaikan strategi usaha dengan tren. Dengan menggunakan strategi ini akan memudahkan pelanggan untuk memesan secara praktis, yaitu dengan cara online, menyediakan opsi delivery service. Selain itu, dengan mengajukan pinjaman modal usaha bisa dimanfaatkan untuk bereksperimen, melakukan riset bisnis, serta menemukan inovasi baru demi pengembangan produk. Sarannya para pelaku bisnis harus selalu antisipasi demi mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaannya.
Terlebih di masa pandemi ini, setiap masalah yang ada dalam usaha bisnis harus ditemukan solusi dan mengambil keputusan yang tepat dengan sebaik mungkin. Maka dari itu, dengan mengantisipasi dan mencari solusi, bisnis akan berjalan seefektif mungkin.